mengikuti kegiatan hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatannya, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberi kelancaran dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, di sini apa kabar Mbak-mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, di sini kita perkenalan dulu ya sebelum kita memulai kegiatan kita agar lebih akrab lagi. Di sini perkenalannya menyebutkan nama lengkap, nama panggilan sama hobi. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Desti Wahyuningsih, biasa dipanggil Desti. Hobi saya membaca. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ani Widianti, biasa dipanggil Ani. Hobi saya olahraga. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri, biasa dipanggil Dewi. Hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Anggri Wijayanti, bisa dipanggil Anggri. Hobi saya traveling. Nah, oke. Di sini Mbak-mbak sudah siap belum untuk mengikuti kegiatan kita? Siap. Oke, ada yang mau ke WC dulu? Nggak ada. Oke, kita langsung saja ya. Nah, di sini tahu nggak kita ini melakukan kegiatan apa? Nggak tahu. Konseling. Iya kan? Ya, konseling kelompok. Nah, ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Intinya tentang masalah-masalah pribadi untuk dipecahkan. Nah, oke, benar ya. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling yang tujuannya untuk menyelesaikan masalah pribadi individu melalui berkelompok gitu. Nah, di sini dalam melakukan konseling kelompok itu ada asas-asas yang harus kita patuhi. Asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi di sini kita wajib untuk merahasiakan masalah dari permasalahan yang kita bahas di sini. Jadi setelah keluar dari ruangan ini kita itu harus wajib untuk merahasiakannya. Jadi nanti teman-teman jangan ragu atau jangan takut jika masalahnya itu akan diketahui oleh orang lain. Nah, selanjutnya itu asas keterbukaan. Jadi teman-teman itu bebas untuk menceritakan apa saja masalahnya, jangan takut atau jangan dipendam sendiri, bebas untuk dikeluarkan. Nah, selanjutnya asas kesukarelaan. Jadi di sini nggak ada paksaan ya, teman-teman boleh sesuka hatinya untuk menceritakan tanpa ada paksaan atau tekanan. Nah, sebelumnya jika nanti ada temannya yang sedang berbicara, kita tidak boleh menyela, kita harus mendengarkan dulu sampai temannya itu selesai berbicara, baru kita boleh berbicara atau menanggapinya. Nah, langsung saja. Sebelumnya kita ice breaking dulu, biar kita semangat ya. Nah, di sini saya punya permainan namanya itu lanjut kata. Nah, di sini nanti misalnya Mbak Anggri duluan ya. Nah, Mbak Anggri ini menyebutkan satu nama, satu kata, bebas mau kata apa aja bebas. Nah, terus nanti orang kedua itu melanjutkan kata yang disebutkan Mbak Anggri dan dia melanjutkan kata selanjutnya. Paham? Oke, kita mulai dari Mbak Ani ya. Mereka bermain. Mereka bermain bola. Mereka bermain bola di. Mereka bermain bola di lapangan. Mereka bermain bola di lapangan pada. Mereka bermain bola di lapangan pada siang hari. Mereka bermain bola di lapangan pada siang hari ketika. Mereka bermain bola di lapangan pada siang hari ketika Oke, kita ulangi ya. Sekarang dimulai dari Mbak Anggri dulu. kami Kami pergi ke pasar. pergi ke pasar untuk membeli. Pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Kami pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Oke, jadi permainan ini tadi untuk melatih konsentrasi kita ya. Jadi sekarang udah semangat lagi? Sudah. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke inti ya. Di sini saya minta untuk kepada teman-teman itu untuk menceritakan masalahnya masing-masing secara singkat saja. Ya. Mulai dari Mbak Ani dulu. Baiklah, masalah yang saya alami pada saat ini kan ada apa? Pada pandemi ini kan belajar online, serba online. Terus tugas banyak. Jadi jalan-jalan untuk saya pergi keluar atau mau jalan-jalan atau mau apa
kurang hanya fokus pada pembelajaran. Intinya saya tuh masalahnya tuh tugasnya banyak tapi itu nggak nyambung gitu sama diri saya. Oke, jadi intinya itu tugasnya banyak tapi pelajaran yang kita dapat itu sedikit gitu. Iya, kurang. Oke, lanjut selanjutnya Mbak Dewi. Oke, masalah yang saya alami saat ini itu masalah untuk pekerjaan. Masalah untuk itu masalahnya saya itu bingung untuk memilih kerja. Udah pernah daftar kerja, udah diterima tapi mau masuk itu bingung lagi, bimbang lagi gitu. Oke, jadi Mbak Dewi ini masih bingung ya, masih galau pengen kerja atau tetap di rumah aja gitu. Nah, selanjutnya Mbak Anggri. Kalau aku karena musimnya corona ya anu ya, terlalu sibuk main HP, main game, jadinya kecanduan, terus mau melepas kecanduan game ini. Oke, jadi Mbak Anggri ini udah tergolong kecanduan game ya. Nah, menurut teman-teman ini permasalahan siapa nih yang lebih berat dan harus dibahas terlebih dahulu? Masalahnya Mbak Anggri bisa. Oke, Mbak Anggri. Oke, lumayan berat ya ini. Nah, Mbak Anggri bisa ceritakan lebih rinci lagi itu permasalahannya bagaimana? Kan sebelum ada corona kan biasanya kita ke sekolah, pagi ke sekolah. Nah, berhubung ini corona, pagi kita nggak sekolah, di rumah main HP, jadinya boring. Kalau boring-boring itu kan bingung mau ngapain, mau kemana juga malas. Nah, ada saran dari teman itu main game, jadinya ikut-ikutan main game. Sampai sekarang itu kecanduan, main terus. Kalau mau ngapa-ngapain males, pengennya main game terus. Oke, nah kira-kira apa nih tanggapan dari teman-teman? Terus kalau kuotanya habis gimana? Beli, minta sama orang tua. Gak marah. Ya kadang kalau misalnya kita jujur ya dimarah, tapi kadang kan banyak bohongnya. Banyak bohongnya dia nggak dimarah. Oke, ada lagi tanggapannya? Atau saran nih, Mbak Anggri ini sebaiknya gimana gitu? Oke, Untuk Mbak Anggri sebaiknya harus pintar-pintar bagi waktu lah, kapan harus main game, kapan harus melakukan kegiatan yang lain, biar sama-sama seimbang gitu. Dari main game sama kegiatan yang dikerjakan itu tetap jalan gitu. oke. Nah, di sini saya mau tanya sama Mbak Anggri. Kira-kira Mbak Anggri ini punya nggak kegiatan atau hobi yang Mbak Anggri sukai gitu? Kalau hobi sih kadang jalan-jalan, keliling-keliling. Kalau lagi gabut-gabutnya, Selain jalan-jalan, ada lagi nggak? Apa bermain sepeda atau membaca gitu? nggak ada sih Bu, cuma itu lah, cuma jalan-jalan. Oke, bisa juga membaca ya atau Iya. bisa tuh bersepeda sambil jalan-jalan gitu. Nah, di sini mau nggak Mbak Anggri itu janji sama diri Mbak Anggri sendiri kalau Mbak Anggri itu mau menghilangkan kecanduan game itu? Mau, oke. Nah, di sini Mbak Anggri itu bisa ya mengganti kegiatan bermain gamenya itu dengan kegiatan yang Mbak Anggri sukai tadi, misalnya jalan-jalan atau bersepeda tadi. Nah, di sini kita udah jadi saksi ya Mbak Anggri ini mau merubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini kan Mbak Anggri tadi mau mengganti kegiatannya itu dengan bermain sepeda atau jalan-jalan. Nah, misalnya Mbak Anggri nggak mau lagi main game. Nah, mulai kapan nih Mbak Anggri? Sekarang bisa. Oke, mulai sekarang sampai seterusnya ya Mbak Anggri Iya, membatasi main game dan lebih ke kegiatan yang lain gitu. Di sini kalau Mbak Anggri masih terus main game aja, kira-kira dapat hukuman apa? HP disita. Oke, HP-nya disita ya kalau masih main game terus gitu. Nah, terus kalau Mbak Anggri berhasil menghilangkan kecanduan gamenya itu mau dikasih hadiah apa? Traktir aja. Oke, Makan ditraktir ya. bakso. Nah, oke, di sini kita buat dulu perjanjiannya, kita tulis di sini. Mbak Anggri tulis nama Mbak Anggri. Nah, selanjutnya tujuan yang ingin dicapai. Oke. Nah, terus perilaku pengganti untuk mengganti kecanduan game tadi apa? Nah, terus hadiahnya mau apa tadi?
hukumannya? Ya. Oke, Mbak Anggri tanda tangan di bawah. Nah, oke, jadi ini udah jadi bukti ya. Misalnya nanti Mbak Anggri berhasil, kita wajib untuk mentraktir Mbak Anggri. Sedangkan kalau masih saja main game, kita sita ya. Oke. Nah, itu Mbak Anggri harus janji sama diri Mbak Anggri sendiri. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita tahu atau Mbak Anggri ini masih main game atau enggak? Jadi kan Mbak Anggri sudah janji sama dirinya sendiri. Nah, Mbak Anggri itu harus punya komitmen untuk merubah diri Mbak Anggri, oke? Nah, ada yang masih ingin menanggapi lagi atau memberi saran lagi? Cukup, oke. Nah, saya harap Mbak Anggri bisa untuk menjalankan janji pada diri Mbak Anggri sendiri. Nah, Insya Allah. oke. Nah, saya rasa apa yang kita bahas hari ini cukup pada hari ini. Nanti untuk minggu depan kita bahas lagi perkembangan dari kasus permasalahannya Mbak Anggri ini. Nah, selain itu juga kita bahas dari permasalahan teman-teman yang lain. Nah, oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, di sini saya selaku pemimpin kelompok, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya Aidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.